Kenapa krisis keuangan di Amerika nggak ngaruh terhadap pergerakan saham di Indonesia? Kita lihat dulu dari sisi news. Dari sisi berita, IHSG naik 1,71% jelang akhir pekan dan nilai transaksinya itu capai 19,6 triliun. Besar sekali. Dan ini membuat mayoritas sektor perdagangan bursa tanah air berada di zona hijau, di mana ini dipimpin oleh sektor energi yang naik hingga 3,44%. Adapun sektor energi yang naik yaitu PT Adaro Energi itu naik hingga 5,30% atau 140 poin menjadi 2.780. Selain itu, rupiah juga ikut menguat 0,7% dalam sepekan ke Rp 15.345 di tengah krisis perbankan di Amerika. Dari news ini kita juga lihat bahwa nilai tukar rupiah berpotensi melanjutkan penguatannya pekan depan jika pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menempuh langkah dovish. Selain rupiah, beberapa mata uang Asia lainnya juga menguat pada perdagangan hari ini. Yen Jepang menguat 0,40 bersamaan dengan dolar Singapura 0,31%. Berikutnya dolar Taiwan juga naik 0,14%, won Korea Selatan 0,70%, kemudian peso Filipina 0,31%, rupiah India 0,21%, yuan China 0,15%, ringgit Malaysia 0,40%, dan baht Thailand 0,53%. Sedangkan untuk dolar Hong Kong ini masih stagnan. Setelah kemarin Credit Suisse ditimpa dengan berita-berita yang kurang mengenakan, hari ini Credit Suisse justru sahamnya itu melonjak dan bursa Amerika Serikat dan Eropa berbalik menguat. Selain itu, pada penutupan perdagangan di hari Kamis tanggal 16 atau Jumat pagi waktu WIB, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 371,98 poin atau 1,17%. Kemudian untuk S&P 500 ini menguat 68,35 poin atau 1,76%, dan Nasdaq Composite menguat 283,23 poin atau 2,48%. Lalu bagaimana dengan sektor Big Bank di Indonesia? Untuk penutupan hari ini, kompak Big Four ini ditutup di hijau. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk BBRI itu naiknya sangat signifikan di 3,59%. Ini pasti investornya BBRI auto full senyum. Lalu kemudian disusul dengan Bank Mandiri ini naik 2,54%, BCA 0,90%, dan BNI 0,84%. Kita akan analisa lebih detail bagaimana dengan Big Four Bank yang ada di Indonesia. Untuk Bank BCA, jika kita lihat di sini, foreign justru melakukan net sell dengan total 186 miliar. Tapi jika kita lihat dari sisi fundamental untuk Bank BCA, ini pendapatannya emang selalu naik ya, dari tahun 2020, 2021 hingga 2022. Di mana secara anual di tahun 2022, BCA berhasil mencatatkan keuntungan atau net income sebesar 40,736 triliun. Lalu kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini BBCA memang masih berada di atas MA200 atau bisa dibilang BBCA ini memang masih berada di uptrendnya. Meskipun ini jika kita lihat sudah mulai menyentuh, tapi untuk di hari Jumat kemarin ini rebound dari MA200-nya. Selanjutnya kalau kita lihat di Bank BNI, kemarin ditutup di Rp9.025 dan di sini asing melakukan net buy sebesar 2,52 miliar. Untuk net income Bank BNI sendiri ini juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2022 Bank BNI berhasil mencatatkan net income sebesar 18 triliun. Lalu kemudian jika kita lihat dari sisi teknikal, ini Bank BNI juga masih berada di atas MA200, artinya ini memang masih berada di garis uptrendnya. Kemarin sempat menyentuh di garis MA200, tapi untuk hari Jumat ini justru rebound cukup banyak. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari Bank BRI, ini kemarin asing net buy cukup besar, nominalnya itu di 492 miliar dengan harga penutupan terakhir di 4.900. Jika kita lihat net income Bank BRI ini memang sangat besar, secara annualize ini dicatatkan berhasil mencatatkan net income sebesar 51,170 triliun. Dan ada kabar bahagia bagi yang holder Bank BRI, ini Bank BRI mau bagi dividen sebesar 231,22 per lembar sahamnya. Kemudian untuk come date-nya itu di tanggal 21 Maret. Kemudian untuk tanggal kadaluarsa atau ex-date-nya itu di tanggal 24 Maret. Dan tanggal pembayarannya itu nanti di tanggal 12 April. Nah, ini bisa jadi mungkin untuk angpau lebaran.
Kemudian kalau dari sisi teknikal, ini Bank BRI udah rebound cukup jauh dari MA200-nya dan ini terus bertahan di atas garis uptrend MA200-nya. Ditambah kemarin, ini ada net buy yang cukup besar dari asing. Selanjutnya untuk Bank Mandiri, ini kemarin ditutup naik plus 2,54% dan asing melakukan net buy sebesar 78,2 miliar. Untuk Bank Mandiri sendiri ini juga akan melakukan corporate action, yaitu akan melakukan stock split dengan rasio 1:2, di mana untuk come date-nya itu nanti di tanggal 6 April dan tanggal pencatatannya itu di 11 April. Harapannya mungkin dengan stock split ini harga sahamnya jadi lebih murah sehingga investor bisa beli lebih banyak untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat di sini dari sisi teknikal, Bank Mandiri sekarang ada di atas uptrend-nya, yaitu di atas MA200-nya. Dan kemarin ini sempat ada koreksi, tetapi di hari Jumat kemarin ini juga terjadi rebound. Mudah-mudahan ini akan terus bertahan di atas MA200-nya. Apalagi sebentar lagi akan ada corporate action, stock split. Biasanya adanya stock split ini membuat investor tertarik untuk membeli lebih banyak saham karena harganya yang cukup terjangkau, terutama bagi investor retail. Kalau kita lihat dari IHSG sendiri, dari sisi teknikal, ini IHSG memang udah berada jauh di bawah MA200 atau bisa dibilang ini udah mulai masuk fase downtrend. Tapi kita lihat apakah ini akan terus downtrend karena masih sering terjadi pembalikan. Hanya saja pembalikannya ini nggak terlalu signifikan. Jadi cukup hati-hati, mungkin bisa jadi ini bukan benar-benar rebound tapi hanya dead cat bounce atau kenaikan singkat. Untuk kesimpulannya, dari segi news sendiri ada beberapa news yang positif yang harapannya bisa menggerakkan pasar IHSG kembali naik. Tetapi news itu hanya baik jika terbukti IHSG ataupun saham yang kita pegang itu naik. Tapi jika ada news positif kalau pergerakan saham atau justru downtrend, nggak ada yang namanya berita positif. Semuanya tetap negatif. Kemudian untuk fundamental, keuangan dan pendapatan untuk bank Big Four ini semua meningkat. Jadi secara fundamental seharusnya tidak ada masalah untuk investor yang pegang saham-saham Big Bank. Kemudian kalau untuk technical, ini IHSG sekarang masuk fase downtrend. Jadi meskipun ada pembalikan harus tetap hati-hati karena bisa jadi ini cuma dead cat bounce. Dengan kenaikan hari Jumat ini, apakah portofolio teman-teman juga ikut menghijau atau masih tetap kebakaran? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan konten ini, silahkan klik like dan subscribe supaya kami bisa selalu berbagi mengenai update market yang ada di Indonesia. Terima kasih.